Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan dengan NIM 115. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu yang berjudul Perspektif Filosofis terhadap Tujuan Pendidikan, menyelaraskan aspek personal, sosial, dan profesional. Baik, berikutnya yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan elemen mendasar dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, membentuk karakter, dan memperkuat tanggung jawab sosial. Filosofi pendidikan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada pencapaian akademik atau profesional, tetapi juga mencakup aspek personal, sosial, dan profesional secara menyeluruh. Filosof seperti Plato dan Aristoteles menekankan pembentukan karakter dan kebijakan moral, sementara John Dewey dan Paulo Freire memandang pendidikan sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, sistem pendidikan seringkali hanya fokus pada aspek akademik atau profesional, sehingga pengembangan karakter dan nilai sosial cenderung terabaikan. Berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis filsuf pendidikan klasik, modern, dan kontemporer memandang tujuan pendidikan. Yang kedua, untuk mempelajari kontribusi pandangan filsuf klasik, modern, dan kontemporer dalam membentuk pemahaman tujuan pendidikan. Yang ketiga, untuk mengeksplorasi tantangan dalam menyelaraskan aspek personal, sosial, dan profesional dalam tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan, aspek personal, sosial, dan profesional dalam perspektif filosofis. Pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hasil yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran dan pendidikan itu sendiri. Secara sederhana, tujuan pendidikan mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang akan mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih baik. Menurut John Dewey, seorang filsuf pendidikan terkenal, tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan individu agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat demokratis. Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan dari Brazil, memiliki pandangan yang lebih revolusioner. Freire menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membebaskan individu dari ketidakadilan sosial. Sementara itu, Plato, seorang filsuf dari Yunani kuno, memiliki pandangan yang lebih filosofis tentang tujuan pendidikan. Dalam karya terkenalnya Republik, Plato menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai individu yang memiliki jiwa yang baik, yang mampu mengenali dan hidup sesuai dengan kebenaran dan kebajikan. Tujuan pendidikan, aspek personal, sosial, dan profesional dalam perspektif filosofis. Aspek personal, sosial, dan profesional dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan keterampilan sosial yang penting. Tujuan pendidikan dapat dipahami dengan melihat tiga aspek utama yang saling terkait, yaitu aspek personal, sosial, dan profesional. Aspek personal dalam pendidikan berkaitan dengan perkembangan individu sebagai manusia utuh. Pendidikan harus mampu membantu seseorang untuk berkembang secara menyeluruh, baik dari segi moral, emosional, maupun intelektual. Aspek sosial dalam pendidikan menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Pendidikan tidak hanya mengembangkan individu secara pribadi, tapi juga mengajarkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan
orang lain dan berkontribusi dalam masyarakat. Aspek profesional dalam pendidikan berfokus pada persiapan individu untuk memasuki dunia kerja yang berkontribusi dalam bidang profesinya. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk sukses di dunia profesional. Perspektif filosofis dalam pendidikan. Filsafat pendidikan klasik. Plato, Aristoteles. Plato berpendapat bahwa pendidikan harus dimulai sejak usia dini dan berfokus pada pembentukan karakter dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral. Pendidikan yang baik, menurutnya, tidak hanya melibatkan pengajaran pengetahuan, tetapi juga membentuk moral dan pengembangan kecerdasan emosional untuk menghadapi kehidupan. Aristoteles juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam pendidikan. Ia berpendapat bahwa seseorang harus dididik untuk mengembangkan potensi terbaiknya, baik dalam aspek intelektual, fisik, maupun moral. Pendidikan harus memberi ruang bagi individu untuk mengembangkan seluruh aspek kemanusiaannya, untuk bukan hanya pengetahuan semata. Perspektif filosofis dalam pendidikan. Filsafat pendidikan modern. Dewey menekankan pentingnya learning by doing, yang berarti bahwa pengalaman langsung dan refleksi terhadap pengalaman tersebut adalah inti dari pembelajaran. Dalam pandangannya, pendidikan bukan hanya untuk mempersiapkan individu menghadapi dunia kerja, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Lalu menurut Freire, tujuan pendidikan adalah untuk membebaskan individu dari ketidakadilan sosial dan membekali mereka dengan pengetahuan untuk mengubah dunia. Ia memperkenalkan konsep pendidikan sebagai alat pembebasan, di mana ada pendidikan tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun kesadaran sosial yang dapat mengubah keadaan yang tidak adil. Perspektif filosofis dalam pendidikan. Filsafat pendidikan kontemporer. Dalam konteks pendidikan kontemporer, keseimbangan antara aspek personal, sosial, dan profesional menjadi sangat penting. Pendidikan harus mempersiapkan individu yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki karakter yang baik, empati terhadap orang lain, dan kesadaran untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, filsafat pendidikan kontemporer lebih menekankan pada pentingnya pendidikan yang holistik, yang mencakup aspek perkembangan pribadi, sosial, dan profesional untuk menyiapkan individu yang siap menghadapi tantangan hidup di abad ke-21. Menyeimbangkan aspek personal, sosial, dan profesional dalam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang ideal tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan akademik ataupun teknis semata, tetapi juga untuk mengembangkan individu secara utuh. Ini berarti pendidikan harus mencakup 3 aspek penting, yaitu personal, sosial, dan profesional. Pengembangan personal. Aspek personal dalam pendidikan bertujuan untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, dan memupuk nilai-nilai moral serta etika yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Pendidikan yang mengutamakan aspek ini akan membentuk karakter dan membantu individu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bertanggung jawab. Penguatan nilai-nilai sosial. Pendidikan juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan demokratis. Dalam dunia yang semakin global dan saling terhubung ini, kesadaran sosial yang tinggi dalam kemampuan untuk bekerja sama sangat diperlukan. Pendidikan yang memperkuat nilai-nilai sosial akan membantu individu tidak hanya memahami peran mereka dalam masyarakat, tetapi juga memberikan mereka pemahaman tentang pentingnya kerjasama, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan.
Keterampilan profesional. Aspek profesional sangat penting karena pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berkontribusi dalam dunia kerja dan berperan aktif dalam perkembangan ekonomi dan teknologi. Namun, pendidikan yang hanya berfokus pada keterampilan teknis tanpa memperhatikan pengembangan pribadi dan sosial akan menghasilkan individu yang kurang siap untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam kehidupan. Kesimpulan, pendidikan adalah proses yang kompleks dan holistik, yang bertujuan tidak hanya untuk mengembangkan keterampilan akademis dan profesional, tetapi juga untuk membentuk karakter dan memperkuat nilai-nilai sosial. Dalam perspektif filosofis, tujuan pendidikan harus mencakup 3 aspek utama, yaitu personal, sosial, dan profesional. Setiap aspek ini saling terkait dan mendukung satu sama lain, dengan tujuan akhir menciptakan individu yang tidak hanya terampil dan berpengetahuan, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan karakter yang kuat. Pendidikan yang mengintegrasikan ketiga aspek ini akan menghasilkan individu yang mampu menghadapi tantangan dunia kerja, tetapi juga peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Aspek personal membantu siswa mengembangkan potensi diri, aspek sosial memperkuat kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan aspek profesional mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam dunia kerja yang semakin kompleks. Namun, untuk mencapai keseimbangan antara ketiga aspek tersebut, diperlukan pendekatan kurikulum yang holistik, seperti pengajaran berbasis nilai, pembelajaran yang berbasis proyek, dan pendidikan karakter. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih yang sudah menyimak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.